Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah General Business Environment. Saya Tesalonika Gita Pramesti Putri, selaku mahasiswa MMUGM 75D, nomor NIM 452575. Pada hari ini, izinkan saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor eksternal pada perusahaan PT PLN Tanjung Jati B, Jepara, Jawa Tengah. Latar belakang Tanjung Jati B. PLTU Tanjung Jati B berada pada Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Pembangkitan listrik PLN di Jepara menggunakan tenaga uap sehingga disebut sebagai PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. PLTU menggunakan bahan bakar berupa batu bara. PLTU sendiri berkapasitas 4 dikali 710 MW dengan produksi listrik neto sebesar 4 dikali 660 MW. PLTU Tanjung Jati B menjadi PLTU terbesar di Jawa Tengah dan menyediakan 12% sebagai suplai listrik untuk pembangkitan Jawa dan Bali. PLTU Tanjung Jati B juga merupakan salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia dengan area seluas 150 hektar. Untuk menuju lokasi dibutuhkan waktu sekitar 30 menit dengan jarak 25 km dari kota Jepara. Terdapat 3 rumusan masalah dari PLTU Tanjung Jati B. Yang pertama adalah apa sih faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi kegiatan PLTU Tanjung Jati B. Yang kedua, terdapat beberapa peluang dan ancaman yang muncul dari faktor-faktor lingkungan eksternal yang telah diidentifikasi mempengaruhi PLTU Tanjung Jati B dalam melakukan kegiatan bisnis. Yang ketiga adalah apa sih rekomendasi strategi yang bisa diterapkan PLTU Tanjung Jati B untuk 5-10 tahun ke depan. Terdapat 3 macam tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi industri listrik PLTU Tanjung Jati B. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan ancaman melalui identifikasi faktor-faktor lingkungan eksternal. Yang ketiga, merekomendasikan strategi untuk PLTU Tanjung Jati B untuk beberapa tahun ke depan. Manfaat dari penelitian ini melalui perspektif pihak perusahaan. Yang pertama, untuk mengetahui faktor eksternal perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui peluang dan ancaman bagi perusahaan. Melalui perspektif pihak luar perusahaan, khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi, untuk menambah ilmu pengetahuan, serta untuk menganalisa bentuk strategi apa yang harus digunakan PLTU Tanjung Jati B untuk beberapa tahun ke depan. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data sumber. Terdapat beberapa sumber yang diambil, yaitu melalui situs resmi perusahaan pln.co.id dan melalui media online. Profil perusahaan. Pada tahun 1994, PT PLN menandatangani sebuah perjanjian pembelian tenaga listrik dengan HI Power Tubanan untuk membangun PLTU Tanjung Jati B. Pada tahun 1996, terdapat kontrak teknik pengadaan dan konstruksi untuk membangun pembangkit diserahkan kepada Sumitomo Corporation. Pada awal tahun 2000, di akhir tahun 1999, dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, terdapat peluang untuk melanjutkan dan menyelesaikan proyek. Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia memberi dukungan atas usulan dan skema baru berbentuk sewa guna usaha. Pada bulan Maret 2002, sebuah perjanjian sewa pembiayaan ditandatangani antara PT PLN dengan Sumitomo Group, dan persetujuan akhir dicapai pada bulan Mei 2003. Setelah selesainya konstruksi dan pengetasan, 2 unit PLTU Tanjung Jati B beroperasi secara komersial pada bulan Oktober dan November 2006 dan diresmikan pada tanggal
14 Oktober 2006. Selang beberapa tahun setelah beroperasinya PLTU Unit 1 dan 2, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, meresmikan PLTU Unit 4 Tanjung Jati B di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada bulan Februari 2012. Setelah Unit 3 mulai beroperasi pada akhir Desember 2011, Unit 4 juga telah beroperasi penuh. Dengan telah beroperasinya Unit 4, maka PLTU Tanjung Jati B Unit 3 dan 4 telah beroperasi penuh dengan kapasitas terpasang 2 kali 661 MW. Visi dan misi PLTU Tanjung Jati B adalah: visinya, diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. Misi dari perusahaan PLTU Tanjung Jati B menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota, perusahaan, dan pemegang saham. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang terakhir, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Tata nilai perusahaan. Tata nilai PLN merupakan panduan bagi seluruh insan PLN dalam pola pikir, sikap, dan perilaku sehari-hari dalam bekerja untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan yang dirumuskan dalam belief, values, dan behavior. Belief, tumbuh berkembang dengan integritas dan keunggulan atau terbaik. Values, sinergi, profesionalisme, berkomitmen pada pelanggan. Behavior, satu ucapan dan tindakan, satu arah dan tujuan, satu jiwa. Maju, belajar dan berkembang, gigih dan gesit, kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, andal, jujur dan berani, peduli dan kompeten, berwawasan sosial dan bisnis. Saat ini kita akan membahas mengenai analisis faktor-faktor lingkungan eksternal. Yang pertama, terdapat aspek ekonomi. Berdasarkan analisis faktor lingkungan ekonomi yang merupakan faktor penting untuk industri di Indonesia, pada awalnya harga batubara Tanjung Jati memakai aturan harga HBA. Tetapi dengan adanya keputusan Menteri ESDM, harga batubara tertolong dengan harga batubara untuk kepentingan umum, yang artinya harga batubara dikenakan tarif maksimum sebesar $70 Amerika Serikat per metrik ton. Dikarenakan adanya Domestic Market Obligation. Di bawah ini merupakan formula dari harga batubara jika harga batubara memiliki acuan lebih dari atau sama dengan $70 Amerika Serikat per metrik ton. Peluang dengan adanya harga yang dibatasi, PLTU Tanjung Jati B memiliki bahan batubara dengan harga di bawah pasar. Perjanjian kerjasama ini memberikan syarat perusahaan batubara memberikan kuota kepada PLTU Tanjung Jati B untuk pengambilan batubara dengan harga yang sudah disepakati atau sudah diterbitkan oleh Menteri ESDM. Ancamannya adalah jika kuota habis, maka PLTU harus membeli harga batubara dengan harga normal sesuai harga pasar. Yang kedua, terancamnya karena nilai mata uang dapat berubah. Dan yang ketiga, terdapat perubahan harga oleh Menteri ESDM. Rekomendasinya, PLTU Tanjung Jati B dapat mempertimbangkan untuk menggantikan batubara dengan energi terbarukan. Dikarenakan Indonesia
memiliki cadangan 40% panas bumi dunia, yang artinya melebihi 29.000 megawatt. Tetapi energi ini baru dimanfaatkan sebesar 4%. Indonesia sendiri memiliki ribuan mil garis pantai pada ratusan pulau dengan kecepatan angin yang stabil. Dan Indonesia juga berada pada lintasan khatulistiwa, yang artinya sinar matahari yang diterima lebih banyak dibandingkan negara lain. Faktor analisis eksternal kedua adalah aspek sosial budaya. Berdasarkan analisis faktor sosial budaya, PLTU Tanjung Jati B menerapkan peraturan yang dikeluarkan Menteri ESDM mengenai standarisasi kompetensi tenaga teknik kelistrikan atau SKTTK. SKTTK diterapkan memiliki beberapa unsur atau dimensi. Yang pertama adalah dimensi pengetahuan. Pengetahuan menjadi standar kompetensi dikarenakan pengetahuan menjadi landasan dalam melakukan pekerjaan. Pengetahuan sendiri diperoleh melalui pendidikan formal dengan adanya pelatihan dan juga berdasarkan pengalaman. Yang kedua, dimensi keterampilan. Terdapat beberapa macam dimensi keterampilan. Yang pertama, memiliki kemampuan dalam melakukan tugas individu dengan efisien. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam mengerjakan tugas yang berbeda dalam sebuah pekerjaan. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam menghadapi jika terjadi penyimpangan dan terjadi kerusakan dalam pekerjaan dan dilakukan secara efektif. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab pada lingkungan kerja, bagaimana bekerja dengan orang lain, dan bagaimana bekerja dalam tim. Yang terakhir, memiliki kemampuan dalam beradaptasi dalam situasi dan kondisi baru saat bekerja. Dimensi terakhir adalah sikap kerja. Pekerja dituntut untuk memiliki sikap saat melakukan pekerjaan. Sikap kerjanya akan dilihat saat menunjukkan performa pekerjaan, bagaimana bekerja menggunakan alat, material kerja, dan bagaimana menggunakan pelindung diri sesuai SOP. Peluang dari sosial budaya sendiri dengan adanya SKTTK yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM, calon pegawai yang akan bekerja pada PLTU Tanjung Jati B memiliki kemampuan, pengetahuan, dan memiliki sertifikasi, sehingga calon pegawai yang sudah diseleksi memiliki kualitas yang baik dan terjamin. Dengan kualitas yang dimiliki calon pegawai dapat memberikan performa yang baik untuk perusahaan, dan perusahaan juga akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Ancamannya adalah dengan adanya SKTTK yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM sendiri memiliki proses yang panjang untuk melakukan pengujian kompetensi pada bidang kelistrikan dan memperoleh sertifikasi, dikarenakan pengujian dilakukan sesuai pada subsektor ketenaga listrikan sehingga membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya yang besar. Rekomendasinya adalah Menteri ESDM harus menyederhanakan proses sertifikasi dalam melakukan pengujian kompetensi sehingga rekrutmen akan menjadi lebih efektif dan efisien. Penyederhanaan dilakukan dengan mengubah uji kompetensi dari subsektor menjadi sesuai okupasi jabatan. Dengan penyederhanaan ini, waktu yang dibutuhkan akan lebih singkat dan juga akan menghemat biaya dalam melaksanakan proses sertifikasi kompetensi. Analisis faktor eksternal lainnya adalah aspek demografi. Jumlah karyawan PLTU Tanjung Jati B sebesar 7.423. 4.062 merupakan masyarakat Jepara dan 3.359 merupakan masyarakat luar Jepara. Pada unit 5 dan 6, terdapat 1.348 tenaga lokal, 22 tenaga asing. Usia yang bekerja pada PLTU Tanjung Jati B mulai dari 24 tahun hingga 54 tahun. Peluang dari aspek demografi sendiri adalah dengan jumlah masyarakat Jepara yang bekerja pada PLTU Tanjung Jati B bertujuan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat Jepara. Ancamannya, berdasarkan kondisi pada tahun 2020 ini dengan ancaman virus corona, usia 45 tahun ke atas rentan memiliki imun yang lebih rendah dibandingkan dengan usia 24 tahun sampai 40 tahun.
Ditambah pegawai dengan catatan riwayat penyakit akan lebih rentan dan lebih berbahaya untuk menghadapi virus corona, sehingga menyebabkan kematian pada pegawai PLTU Tanjung Jati B. Rekomendasinya adalah PLTU menerapkan protokol ketat pada perusahaan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kesehatan setahun sekali. Yang ketiga, di saat ada dinas luar kota, PLTU menyediakan rapid test bagi pegawai yang bertugas. Analisis faktor eksternal melalui aspek pemerintah. Berdasarkan analisis faktor pemerintah, PLTU Tanjung Jati B mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah mengenai harga jual beli listrik. Pemerintah menetapkan harga sebesar $5,5 per kilowatt hour atau KWH untuk PLTU Tanjung Jati B. Perjanjian ini sudah disepakati pada akhir 2015 dan diamandemenkan pada tanggal 7 September 2016. Dan skema yang diterapkan adalah BOT atau Build, Operate, and Transfer. Peluang dari aspek pemerintah sendiri, dengan adanya penetapan harga oleh pemerintah kepada masing-masing PLTU di Indonesia, memberikan peluang bahwa dengan harga sebesar $5,5 per KWH, PLN masih belum dapat disaingi oleh perusahaan swasta lainnya, karena pemerintah mempertimbangkan harga melalui formula yang sudah ditetapkan untuk memperoleh hasil yang dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia masih memberi kepercayaan yang besar kepada perusahaan listrik negara. Ancamannya adalah PLN tidak memiliki hak untuk berubah harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. PLN juga tidak mengetahui formula apa yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan hasil sebesar $5,5 per kilowatt hour. Dan yang kedua, dapat terjadi perubahan nilai mata uang asing. Dan yang ketiga, harga bahan bakar dapat berubah. Rekomendasinya adalah PLN dapat mencari pemasok batu bara bahan bakar dengan harga yang lebih terjangkau tetapi memiliki kualitas yang baik atau lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, menggantikan bahan bakar menjadi energi terbarukan seperti panas bumi. Berdasarkan aspek lingkungan, terdapat program yang dibentuk CSR PLTU. Yang pertama adalah program center. Program center adalah sentra ternak terpadu. PLTU Tanjung Jati B menyediakan induk kambing untuk digulirkan kepada kelompok masyarakat usaha ternak atau disebut dengan mantra. Program ini dilandasi oleh hukum dan dapat dikembalikan pada saat setiap anggota dari kelompok masyarakat usaha ternak sudah memiliki kambing yang diperoleh dari indukan kambing yang diberikan oleh PLTU sendiri. Yang kedua, program bank sampah. Program bank sampah berhubungan dengan program center dikarenakan di sini adanya pemanfaatan dari kotoran kambing diubah menjadi pupuk. Yang ketiga, program Cyber Village. PLTU mengajarkan internet kepada masyarakat dengan maksud untuk membuat masyarakat dapat menjual hasil olahan kotoran kambing menjadi pupuk dan dijual sebagai pupuk untuk tanaman misalnya. Dan PLTU Tanjung Jati B sedang membuat program untuk memanfaatkan limbah B3, fly ash dan bottom ash. Fly ash dan bottom ash dimanfaatkan sebagai produk beton seperti paving, batako, dan beton pracetak. Pemanfaatan limbah bahan baku cor ini akan digunakan sebagai pembangunan jalan sepanjang 3,5 km
di kota Demak. Hasil dari produksi limbah sendiri menghasilkan sekitar 100 buah per hari, dan PT PLN Tanjung Jati B sendiri akan meningkatkan produksi beton menjadi 2.000 buah per hari sehingga tidak ada tersisa limbah dari hasil pembakaran. Peluang dari aspek lingkungan sendiri, yang pertama, memperbaiki perekonomian masyarakat sekitar PLTU Tanjung Jati B. Yang kedua, meningkatkan kekreatifan masyarakat. Yang ketiga, dengan perubahan ekonomi atau peningkatan ekonomi yang terjadi, diharap masyarakat mampu menyandang pendidikan yang lebih layak. Ancaman dari aspek lingkungan ini, jika limbah tidak dimanfaatkan dengan baik, limbah berupa emisi ini mengandung bahan beracun yang mengakibatkan partikel-partikel halus masuk ke dalam paru-paru dan aliran darah, sehingga terdapat beberapa penyakit yang muncul seperti kanker, serangan asma, gangguan fungsi paru-paru, hingga gangguan perkembangan paru-paru pada anak. Partikel-partikel berbahaya ini mengakibatkan kematian dini sekitar 6.500 jiwa per tahun di Indonesia akibat emisi dari PLTU sendiri. Dan hal ini dapat merugikan PLTU Tanjung Jati B. Rekomendasinya adalah PLTU dapat menggunakan mesin dengan kualitas yang lebih baik untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam menangkap abu yang sudah dihasilkan oleh limbah, sehingga PLTU dapat memanfaatkan limbah dan dihasilkan untuk membuat cor beton dan memperoleh keuntungan dari limbah tersebut. Selain itu, PLTU dapat mempertimbangkan untuk mengganti bahan bakar menjadi energi terbarukan. Berdasarkan aspek teknologi, terdapat dua macam teknologi terbaru. Yang pertama, teknologi ultra super kritikal yang merupakan teknologi yang dapat melakukan pembakaran lebih efisien sekitar 8% hingga 10%. Teknologi ESP sendiri adalah teknologi yang dapat menghasilkan bahan batu berupa semen dan beton yang diambil dari pembuang limbah PLTU. Peluangnya adalah dari teknologi USC, perusahaan dikenal menjadi perusahaan yang ramah lingkungan. Perusahaan mencegah angka kematian di Indonesia akibat emisi beracun yang dihasilkan oleh limbah hasil pembakaran batu bara. Yang ketiga, teknologi SP dapat meningkatkan pendapatan dari PLTU Tanjung Jati. Ancamannya adalah dengan adanya teknologi baru pada PLTU Tanjung Jati B, bukan merupakan teknologi yang dapat dibuat dengan harga yang murah. Selain itu, membutuhkan waktu yang lama untuk membuat teknologi baru ini, sehingga PLTU juga dapat mengalami kerugian untuk membangun teknologi baru yang dituntut agar teknologi USC dan SP bekerja secara efektif. Rekomendasinya adalah sama seperti dengan faktor-faktor eksternal lainnya, mempertimbangkan untuk mensubstitusi batu bara menjadi energi terbarukan. Berdasarkan dari analisis faktor politik, dikarenakan adanya dampak pandemi virus corona yang dirasakan seluruh masyarakat, sehingga masyarakat diminta untuk melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga terdapat pembengkakan biaya listrik. Dengan ini, anggota Komisi 6 DPR RI bernama Dedi Jeffrey Sitorus mengajukan permintaan untuk memberikan keringanan tarif listrik selama masa krisis COVID kepada masyarakat. Dan dengan ini, PLN memberikan keringanan tarif listrik bagi warga dengan muatan listrik 450 PA dan 900 PA. Peluang dari keringanan ini adalah untuk mengantisipasi penularan virus corona. Yang kedua, dengan ada keringanan ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Terdapat ancaman dari penurunan biaya listrik, yaitu tidak ada penurunan harga bahan bakar batu bara dan bensin. Rekomendasinya adalah BPK melakukan
audit untuk mengadakan subsidi dengan perlakuan insentif bagi PLN. Yang terakhir adalah aspek hukum. Terdapat perjanjian kerjasama antara PLTU dengan Sumitomo Corporation dengan sebutan Finance Lease Agreement atau sewa guna usaha. Dan terdapat beberapa sumber hukum yang berhubungan dengan ketenaga listrikan yang terdapat pada paper. Terdapat peluang dalam aspek hukum sendiri. Yang pertama, adanya transparansi keuntungan yang diperoleh oleh PLN dan Sumitomo Corporation. Yang kedua, PLN memiliki hak untuk membeli dan memiliki PLTU dengan waktu yang lebih cepat. Terdapat ancaman dari aspek hukum sendiri. Yang pertama, PLN tidak memiliki hak sepenuhnya atas PLTU. Yang kedua, harga peminjaman juga dapat berubah dikarenakan nilai mata uang. Rekomendasi dalam aspek hukum sendiri, yang pertama, melakukan pemeliharaan untuk mengantisipasi kerusakan pinjaman guna sewa usaha. Yang kedua, PLN dapat mengejar target untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan membayar peminjaman sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Pengembangan sumber daya manusia. Terdapat 8 strategi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, PLN tetap mengaplikasikan pengelolaan human capital pada saat proses awal adanya perekrutan baru dengan metode tes adaptif. Yang kedua, PLN tetap melakukan pengelolaan dalam 3 hal, yaitu inisiatif, reward, dan engagement. Yang ketiga, setelah karyawan diterima di perusahaan, PLN tetap memberikan sesi pendidikan dan juga sesi diskusi bersama para expert dengan maksud memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menanyakan hal-hal yang belum diketahui atau hal-hal yang masih dibingungkan oleh karyawan. Yang keempat, divisi SDM juga mendorong karyawan untuk berani mengungkapkan gagasan baru, inovasi baru dengan melalui perlombaan karya inovasi atau disebut dengan Science Technology Olympiad. Dan perlombaan ini diadakan 1 tahun sekali. Yang kelima, PLN memiliki program bernama CSR. Program ini dibentuk dengan tujuan agar karyawan juga mau hidup, belajar, dan berkembang dalam kelompok, terutama kehidupan sosial di sekitar lingkungan. Yang keenam, SDM membagi karyawan dalam 3 karir, yaitu struktural, fungsional, expert, dengan tujuan SDM dapat memberikan penghasilan dan reward berdasarkan jalur karir. Yang ketujuh, Dynamis Human Capital dan majalah Business News Indonesia menggelar acara bernama IHCS yang bertujuan untuk melakukan penelitian terhadap Human Capital Management System yang bertujuan untuk menyiapkan perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan dengan adanya transformasi digital. Dan yang terakhir, PLN juga mengadakan pelatihan bagi karyawan generasi baby boomers dalam menghadapi karyawan dengan generasi baru seperti generasi milenial. Dikarenakan terdapat perbedaan cara berpikir dan bekerja, sehingga para pemimpin harus mengubah gaya kepemimpinannya dalam menghadapi pegawai milenial. Pengembangan finansial. Terdapat 2 macam strategi pengembangan finansial. Yang pertama adalah, jika dilihat dari analisis lingkungan, dengan adanya PLTU memanfaatkan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan operasional bottom ash dan fly ash. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku cor jalan dan juga bisa menjadi beton yang dapat dimanfaatkan untuk membangun jalanan beraspal. Jika limbah ini dapat dimanfaatkan 100%, artinya PLTU dapat menjalankan proyek baru berupa pembangunan jalan untuk banyak wilayah di Indonesia, sehingga hal ini dapat
memberikan keuntungan bagi PLN. Yang kedua, PLN juga dapat mempertimbangkan untuk mengganti, mensubstitusi bahan bakar batubara dengan energi terbarukan. Strategi pengembangan pemasaran terdapat 3 macam. Yang pertama, PLN harus melakukan pemasaran melalui surat kabar elektronik maupun non-elektronik untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai PLN. Yang kedua, dengan berkembangnya era digital dan juga dengan adanya situasi pandemi yang melanda di Indonesia, PLN harus beradaptasi dengan melakukan penjualan melalui beberapa online shop di Indonesia. Selain itu, dapat mengakses dengan ATM ataupun mobile banking untuk memudahkan masyarakat membeli atau membayar listrik tanpa harus keluar rumah. Selain itu, untuk meningkatkan penjualan, PLN dapat mengadakan program promo yang bekerja sama dengan beberapa online shop ataupun supermarket di seluruh Indonesia. Yang ketiga, PLN juga dapat mengembangkan link www.pln.co.id sebagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat dengan tampilan yang mudah dipahami, dan website ini juga dapat memberikan akses kepada pelanggan mengenai informasi yang diperlukan, seperti listrik prabayar. Pengembangan operasional terdapat 4 strategi dalam pengembangan operasional. Yang pertama, PLN harus meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan penjualan tenaga listrik. Yang kedua, PLN harus meningkatkan kualitas dengan mendengar keluhan dan permintaan pelanggan untuk mendapat kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, PLN juga harus menjadi perusahaan yang ramah lingkungan dengan cara meminimalisir limbah dengan menggunakan teknologi yang baru. Dan yang keempat, pergantian bahan bakar, yang artinya PLN mensubstitusi batubara dengan energi terbarukan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu pengampu mata kuliah General Business Environment. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Selamat pagi, siang, dan sore.